Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaat hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu dosen Sosiologi Pendidikan yang terhormat, kepada Ibu Faridah, semoga Allah panjangkan umurnya, semoga Allah sehatkan badannya, semoga Allah berkahkan hidupnya dunia wal akhirat, dan semoga diberikan keberkahan dalam memberikan ilmu-ilmunya Allah dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini Al-Fakir ingin menjelaskan beberapa materi yang diberikan oleh Ibu Faridah. Yang pertama yaitu materi paradigma sosiologi pendidikan, dan yang kedua yaitu materi peran guru dalam sosiologi pendidikan, dan yang ketiga yaitu materi peran sekolah dalam sosiologi pendidikan. Sebelum Al-Fakir mulai, alangkah baiknya kita bacakan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang Al-Fakir bawakan menjadi berkah untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Pertama-tama Al-Fakir ingin menjelaskan materi yang berjudul paradigma sosiologi pendidikan. Paradigma sosiologi pendidikan mempunyai pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di antaranya yang pertama,
Paradigma adalah daftar semua bentukan dari sebuah kata yang memperlihatkan konjugasi atau penggabungan inti dan deklinasi atau perbedaan kategori dari kata tersebut. Yang kedua, paradigma adalah model dari teori ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, paradigma adalah kerangka berpikir. Robert Friedrich mengartikan paradigma yaitu suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tertentu yang menjadi pokok persoalan atau subject matter yang seharusnya dipelajari. Selanjutnya, apa yang dipaparkan oleh Friedrich mengenai paradigma ini disintesiskan oleh Gregor Richter secara lebih terperinci dan lebih jelas. Menurut Richter, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang seharusnya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang yang membantu seorang ilmuwan untuk merumuskan apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menafsirkan informasi yang dikumpulkan dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut. Dari penjelasan di atas, paradigma dapat dipahami suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum yang merupakan suatu sumber nilai. Konsekuensinya hal itu merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Istilah ilmiah tersebut kemudian berkembang dalam berbagai bidang kehidupan manusia serta ilmu pengetahuan lain, misalnya politik, hukum, ekonomi, dan budaya serta bidang-bidang lainnya. Dalam masalah yang populer ini, istilah paradigma berkembang menjadi suatu terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber, asas, arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dalam suatu bidang tertentu. Istilah paradigma dikemukakan pertama kali oleh Thomas Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Scientific Revolution yang diterbitkan pada tahun 1965. Penulisan buku ini dimaksudkan Kuhn sebagai tantangan terhadap asumsi umum, sekaligus juga mitos yang beredar dalam dikenal masyarakat selama ini bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang secara kumulatif. Dalam buku ini, Kuhn mengungkapkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak terjadi secara kumulatif sebagai mitos yang beredar selama ini, tapi terjadi secara revolusi. Ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan paradigmatik dalam sosiologi. Yang pertama, karena perbedaan pandangan filsafat yang mendasari pemikiran masing-masing komunitas sosiologi tentang pokok persoalan yang semestinya dipelajari sosiologi. Asumsi dasar atau aksioma antara komunitas sosiologi yang satu dan yang lain berbeda. Yang kedua, sebagai akibat logis yang pertama, maka teori yang dibangun dan dikembangkan masing-masing komunitas ilmuwan itu berbeda. Dan yang ketiga, metode yang dipakai untuk memahami dan menerangkan substansi disiplin ini pun berbeda. Dan yang kedua, paradigma sosiologi. Richter memetakan paradigma sosiologi ke dalam 3 macam. Fakta sosial, definisi sosial, dan tingkah laku sosial. Yang A. Paradigma fakta sosial. Durkheim adalah orang pertama yang menunjuk fakta sosial atau social fact sebagai pokok persoalan yang harus dipelajari dalam ilmu sosiologi. Durkheim membagi fakta sosial ke dalam 2 jenis. Satu dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu yang nyata, dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material ini adalah bagian dari dunia nyata atau external world. Contohnya arsitektur dan norma hukum. Kedua dalam bentuk non-material, yaitu sesuai yang dianggap nyata atau eksternal. Fakta sosial jenis ini merupakan fenomena yang bersifat
intersubjektif yang hanya dapat muncul dari kesadaran manusia. Contohnya egoisme, marah, altruisme, dan opini. Durkheim tidak menyatakan bahwa fakta sosial itu selalu berbentuk barang sesuatu yang nyata, bendawi, seperti arsitektur dan norma hukum merupakan barang sesuatu yang berbentuk material. Sebagian merupakan sesuatu yang nyata, tetapi tidak berbentuk bendawi dan tidak dapat diraba. Adanya hanya dalam kesadaran manusia, seperti marah dan opini. Kedua macam fakta sosial ini adalah sama-sama nyata eksternal bagi individu dan berpengaruh terhadap mereka. Yang kedua, Al-Fakir ingin menjelaskan tentang materi yang berjudul peran sekolah dalam sosiologi pendidikan. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang sekolah dalam kaitannya dengan sosialisasi anak dan pembentukan kepribadian. Sekolah selain berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pengajaran, latihan, dan pendidikan, juga berfungsi sebagai sarana untuk melatih sosialisasi dan pembentukan kepribadian anak. Sekolah sebagai tempat sosialisasi anak bertugas untuk mengembangkan perilaku, kebiasaan, dan pola-pola kebudayaan kepada anak didik agar kelak bisa memasuki kehidupan sosial dengan baik. Sementara sebagai tempat kepribadian anak, sekolah mengembang tugas untuk mengembangkan aspek sikap dan karakter anak agar memiliki jiwa-jiwa yang kuat, tidak mudah putus asa, disiplin, dan tangguh. Yang pertama, pengertian sekolah. Kata sekolah berasal dari bahasa Latin, yakni skolae, skolae atau sekolah, yang mempunyai arti waktu luang atau waktu senggang, yakni waktu luang di tengah kegiatan utama mereka bermain dan menghabiskan waktu menikmati masa anak-anak dan remaja. Kegiatan dalam waktu luang adalah mempelajari waktu berhitung, cara membaca huruf, dan mengenal tentang etika, moral, budi pekerti, dan estetika atau seni keindahan. Untuk membimbing anak-anak dalam kegiatan sekolah didampingi seorang yang ahli dan mengerti psikologi anak, sehingga memberikan kesempatan yang besar kepada anak untuk menciptakan sendiri dunianya melalui pelajaran di atas. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan pendidik atau guru. Sebagai besar memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib, dalam upaya menciptakan anak didik agar mengalami kemajuan setelah melalui proses pembelajaran. Jenjang sekolah pada masing-masing negara bervariasi, tapi umumnya dimulai dari tingkat kanak-kanak umur 3-6 tahun. Sekolah dasar untuk anak-anak umur 6-12 tahun, dan sekolah menengah untuk remaja umur 13-19 tahun. Setelah itu baru masuk ke jenjang universitas atau perguruan tinggi yang terbagi ke dalam 3 strata, yakni strata 1 S1, strata 2 S2, dan strata 3 S3. Ciri khas sekolah adalah adanya ruang belajar. Ruang belajar adalah suatu ruangan tempat kegiatan belajar mengajar dilangsungkan. Ruang belajar terdiri dari beberapa jenis sesuai fungsinya, yaitu yang pertama ruang kelas atau ruang tatap muka, yang berfungsi sebagai ruangan tempat siswa menerima pelajaran melalui proses interaktif antara peserta didik dengan pendidik. Ruang belajar terdiri dari berbagai ukuran dan fungsi. Sistem kelas terbagi 2 jenis, yaitu kelas berpindah atau moving class dan kelas tetap. Yang kedua, ruang praktik atau laboratorium, yaitu ruang yang berfungsi sebagai ruang tempat peserta didik menggali ilmu pengetahuan dan meningkatkan keahlian melalui praktik, latihan, penelitian, dan percobaan. Ruang ini mempunyai kekhususan dan diberi nama sesuai kekhususannya tersebut, diantaranya laboratorium fisika atau kimia atau biologi, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, ruang keterampilan, dan lain-lain. B. Sosialisasi anak didik
Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiologi menyebut sosialisasi sebagai teori mengenal peran atau role theory. Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Nasution menjelaskan bahwa sosialisasi merupakan proses bimbingan individu ke dalam dunia sosial. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dan dalam berbagai kelompok khusus. Sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan. Abu Ahmad juga menguraikan tentang proses sosialisasi. Yang pertama, proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi di mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakat. Yang kedua adalah dalam proses sosialisasi, individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola, nilai dan tingkah laku, dan standar tingkah laku dalam masyarakat di mana dia hidup. Yang ketiga, semua sikap dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri pribadi. Menurut sosiologi dan psikolog George Herbert Mead, tahapan sosialisasi seseorang melewati 4 tahap dan proses berbeda, di mana proses ini nantinya saling berkaitan erat. Yang pertama, tahap persiapan atau preparatory stage. Pada tahap ini dimulai sejak bayi lahir sampai tahap mengenali lingkungan, baik suara, gerak, ataupun hal yang lain namun berjumlah sempurna. Bayi akan mulai meniru gerakan maupun suara ia dengar namun dengan bahasanya dan gayanya sendiri. Kalau orang Jawa bilang proses ini dinamakan ngoceh atau merabat. Yang kedua, tahap meniru atau play stage. Pada tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap persiapan, yaitu tahap meniru yang sempurna, di mana anak mulai bisa meniru dengan tepat apa yang orang sekeliling lakukan, baik bicara maupun melakukan suatu hal. Dan dalam tahap ini sudah bisa dilakukan komunikasi verbal maupun secara batin, karena di sini mulai ada timbal balik komunikasi. Yang ketiga, tahap bertindak atau gameplay. Dalam tahapan ini, gaya meniru orang-orang sudah sangat jarang dilakukan. Digantikan sanggan bertindak atau melakukan sesuatu secara sadar. Suatu sudah bisa menjalin hubungan dengan kelompok, mulai menyadari posisinya di luar keluarga, serta mulai mengerti norma atau peraturan yang ada di luar lingkungan keluarga. Biasanya tahap ini bisa dilihat saat anak ada di playgroup. Dan yang keempat, tahap penerimaan norma kolektif atau generalized state. Dalam tahap ini sudah bisa dikatakan sebagai manusia yang dewasa, mengetahui sepenuhnya norma yang berlaku di masyarakat, hukum, agama, sosial, maupun yang lainnya. Dalam proses sosialisasi, kegiatan-kegiatan yang dicakup adalah sebagai berikut. Pertama, belajar learning. Belajar adalah suatu perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku sebagai akibat dari pengalaman yang berlalu. Proses belajar individu berlangsung sepanjang hayat, yaitu belajar dari individu itu lahir sampai ke liang lahat. Proses sosialisasi individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola, dan tingkah laku dalam masyarakat di mana dia hidup. Sosialisasi adalah masalah belajar. Dalam proses sosialisasi, individu belajar tentang kebudayaan dan keterampilan sosial, seperti bahasa, cara berpakaian, cara makan, dan sebagainya. Segala sesuatu yang dipelajari individu mula-mula dipelajari dari orang lain di sekitarnya, terutama anggota keluarga. Individu belajar secara sadar dan tak sadar. Secara sadar, individu menerima apa yang diajarkan oleh orang sekitarnya. Misal seorang ibu mengajarkan anaknya berbahasa dan bagaimana cara makan yang benar. Secara tidak sadar, individu belajar dari mendapatkan informasi dalam berbagai situasi dengan memperlihatkan tingkah laku orang lain, menonton televisi, mendengar percakapan orang lain, dan sebagainya. Yang kedua, penyesuaian diri dengan lingkungan.
Penyesuaian diri merupakan kemampuan untuk mengubah diri sesuai dengan lingkungannya atau sebaliknya, mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan dirinya. Penyesuaian diri di individu terbagi dua, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan fisik yang sering disebut dengan istilah adaptasi, dan penyesuaian diri dengan lingkungan sosial yaitu disebut adjustment. Adaptasi merupakan usaha individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang lebih bersifat fisik. Sementara adjustment merupakan penyesuaian tingkah laku terhadap lingkungan sosialnya, di mana dalam lingkungan tersebut terdapat aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku dalam lingkungan sosial tersebut. Yang ketiga, pengalaman mental. Pengalaman seseorang akan membentuk suatu sikap pada diri seseorang, di mana didahului oleh sikap terbentuknya suatu kebiasaan yang menimbulkan reaksi yang sama terhadap masalah yang sama. Seorang anak yang sejak kecil terbiasa dengan bantuan orang lain untuk setiap pekerjaan yang harusnya dapat dikerjakan sendiri, setelah dewasa nanti dia akan tergantung dengan orang lain. Yang ketiga, Al-Fakir ingin menjelaskan materi, yaitu peran guru dalam sosiologi pendidikan. Bagian ini akan mengkaji tentang peran guru di sekolah, di masyarakat, dan guru sebagai profesi. Guru merupakan ujung tombak terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Guru adalah operator pendidikan paling bawah pada satuan pendidikan. Karena itu, guru berinteraksi langsung dengan peserta didik. Selain itu, guru juga yang ingin mengimplementasikan kurikulum pada peserta didik, sehingga guru sebenarnya yang paling mengetahui terhadap perkembangan peserta didiknya, baik perkembangan sikap, keterampilan maupun pengetahuannya. Selain tugas utama guru adalah membelajarkan anak didik dalam konteks interaksi edukatif, guru juga dituntut peran sosialnya di masyarakat. Banyak guru yang di masyarakatnya tampil sebagai leader atau pemimpin dan tokoh, tapi di bagian lain terdapat guru yang tak acuh dengan peran sosialnya atau tidak peduli dengan persoalan masyarakatnya. Bagaimana idealnya peran guru di masyarakat? Bagaimana guru bisa tampil sebagai tokoh di masyarakat tanpa harus mengorbankan profesionalitasnya sebagai guru? Yang pertama, peran guru di sekolah dalam pengertian sederhana. Guru adalah orang yang memberikan pengetahuan pada anak didik. Sementara dalam bahasa Indonesia, terminologi guru umumnya merujuk pada pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berdasar pada tugas utama ini, maka guru harus menunjukkan kelakuan yang layak menurut harapan masyarakat, yakni sosok yang layak diladani oleh anak didiknya. Ignatius Dion mengatakan bahwa guru dituntut mempunyai sikap etis, intelektual, dan sosial lebih tinggi dari tuntutan orang dewasa lainnya. Guru sebagai pendidikan dan pembina generasi muda harus menjadi teladan di dalam maupun di luar sekolah. Guru harus senantiasa sadar akan kedudukannya selama 24 jam sehari, di mana dan kapan saja ia akan selalu dipandang sebagai guru yang harus memperlihatkan kelakuan yang dapat ditiru oleh masyarakat, khususnya oleh anak didik. Setidaknya ada dua model interaksi antara guru dan murid di sekolah, yakni interaksi formal dan interaksi informal. Yang pertama, interaksi formal, yakni interaksi yang dibangun dalam situasi resmi ketika guru sedang mengajar murid di kelas maupun di luar kelas. Dalam situasi seperti ini, guru dituntut mampu menunjukkan kewibawaan atau otoritasnya. Artinya ia harus mampu mengendalikan, mengatur, dan mengontrol kelakuan anak. Kalau perlu, ia dapat menggunakan kekuasaannya untuk memaksa anak belajar, melakukan tugasnya, atau mematuhi peraturan. Dengan kewibawaan, ia menegakkan disiplin demi kelancaran dan ketertiban proses belajar mengajar. Kewibawaan mutlak harus dimiliki oleh seorang guru. Apabila guru tidak memiliki kewibawaan, maka ia akan mengalami kesulitan untuk membimbing murid-muridnya mematuhi peraturan demi terlaksananya ketertiban di sekolah untuk menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Yang kedua, interaksi informal, yakni guru menjalin komunikasi dan interaksi dengan murid dalam situasi pembelajaran resmi. Misalnya sewaktu rekreasi, kompetisi antar sekolah, berolahraga, studi tour, dan sebagainya. Murid-murid menyukai guru yang dalam waktu-waktu demikian dapat bergaul lebih akrab dengan mereka.
sebagai manusia terhadap manusia lainnya, dapat tertawa dan bermain lepas dari kedok formal. Jadi, guru hendaknya dapat menyesuaikan perannya menurut situasi sosial yang dihadapinya. Namun, interaksi sosial dalam situasi formal ini, guru tetap dituntut menjaga kedudukannya sebagai guru yang tetap menjadi panutan murid-muridnya. Dalam interaksi sosial dengan murid, guru dituntut menjaga etika sebagai orang yang harus diteladani. Guru harus menjaga harga diri dan kewibawaannya di hadapan murid-muridnya. Dalam terminologi Jawa, istilah guru mengandung makna digugulan ditiru. Artinya apa yang dilakukan oleh guru akan diteladani atau dicontoh oleh murid-muridnya. Karena itu, guru harus memikirkan betul apa yang harus dilakukan. Tidak diperbolehkan ucapan dan perilaku guru menyimpang dari adab, kesopanan, etika, dan tata tertib yang berlaku di masyarakat. Ucapan dan perilaku yang terjaga dengan baik akan berdampak pada kewibawaan seorang guru. Menurut Nasution, kewibawaan guru dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, anak-anak sendiri mengharapkan guru yang berwibawa, yang dapat bertindak tegas untuk menciptakan suasana disiplin, dan mereka bersedia mengakui kewibawaan itu. Bila ada guru baru, mereka sering menguji hingga guru itu mampu menunjukkan kewibawaannya. Yang kedua, guru sebagai pengganti orang tua, lebih-lebih pada tingkat SD. Jika di rumah anak itu mematuhi ibunya, maka lebih mudah ia menerima dan mengakui kewibawaan ibu guru. Yang ketiga, pada umumnya tiap orang tua mendidik anaknya agar patuh pada guru. Bila guru digambarkan sebagai orang yang harus dihormati, sebagai orang yang hendak menghukum pelanggaran anak, bila orang tua senantiasa memihak guru dalam segala tindakannya, maka guru lebih mudah menegakkan kewibawaannya. Yang keempat, guru sendiri dapat memelihara kewibawaannya dengan menjaga jarak sosial antara dirinya dengan murid. Kewibawaan akan mudah lenyap apabila guru terlampau akrab atau dekat dengan murid. Sekalipun dalam situasi informal, guru harus senantiasa menjaga kedudukannya sebagai guru dan tidak menjadi salah seorang anggota yang sama dengan anak. Yang kelima, guru harus selalu disebut ibu guru atau bapak guru, dan dengan julukan itu memperoleh kedudukan sebagai orang yang dituakan. Yang keenam, dalam kelas guru duduk atau berdiri depan murid. Posisi yang menonjol itu memberikannya kedudukan yang lebih tinggi daripada murid yang harus duduk tertib di bangku tertentu. Ia senantiasa mengawasi gerak-gerik murid untuk mengontrol kelakuannya. Sebagai guru, ia berhak menyuruh murid melakukan hal menurut keinginannya dalam konteks pembelajaran. Yang ketujuh, untuk guru sering disediakan ruang guru yang khusus yang tak boleh dimasuki murid begitu saja. Yang ke-8, guru-guru junior yang ingin bergaul dengan murid sebagai kakak akan dinasihati oleh guru-guru senior yang berpengalaman agar menjaga jarak dengan murid dan jangan terlampau rapat dengan mereka. Yang ke-9, wibawa guru juga diperoleh dari otoritasnya untuk memberikan nilai pada rapor dan dengan demikian menentukan nasib murid. Apakah ia naik atau tinggal kelas? Murid maupun mahasiswa sangat menyegani pengajar yang memegang kekuasaan itu. Ada guru yang menyalahgunakan kekuasaan itu dan diberi julukan killer. Dan yang ke-10, namun kewibawaan yang sejati diperoleh guru berdasarkan kepribadiannya sendiri. Kepribadian dibentuk berdasarkan pengalaman. Kepribadian diperoleh dengan mewujudkan norma-norma yang tinggi pada diri guru seperti tanggung jawab, disiplin, profesional, kesabaran, ketekunan, kejujuran, dan sebagainya. Cukup sekian materi yang Al-Fakih berikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan apabila ada kata-kata yang salah dari Al-Fakir, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.